abang rasa semua adik-adik anak KKR JBKP kilometer 4 pasti masih semangat dalam memuji nama Tuhan. Iya, adik-adik, sebelum kita mulai kebaktian kita, seperti biasa kita pasti akan bersatu di dalam doa. Kita satukan hati kita, mari kita bersatu di dalam doa. Puji syukur kami panjatkan atas kehadirat-Mu ya Tuhan, di mana kami, anak-anak-Mu Bapa, sebentar lagi akan memulaikan kebaktian kami. Berkati kebaktian kami dari awal hingga akhirnya ya Tuhan. Tuhan lindungi kami ya Bapa. Hanya ini doa kami Tuhan. Tuhan sempurnakan doa kami ini. Amin. Iya, abang mau sapa adik-adik semua ya. Shalom adik-adik. Iya, shalom juga ya adik-adik. Oke, kita akan mau memuji nama Tuhan. Kita angkat pujian kita. Kasih Yesus indah, indah, oh indah. Buat gerakannya adik-adik ya, abang undang adik-adik untuk bangkit berdiri. Sambil bertepuk tangan ya adik-adik. Kasih Yesus indah, indah, oh indah. Kasih Yesus indah, indah, oh indah. Kasih Yesus indah, indah, oh lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di taman. Oh Yesusku, kita angkat sekali lagi pujian kita. Kasih Yesus, kasih Yesus indah, indah, oh indah. Kasih Yesus indah, indah, oh indah. Lebih indah dari pelangi, lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di taman. Oh Yesusku, lebih indah dari pelangi, pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di taman. Oh Yesusku. Selamat semua adik-adik. Iya, abang rasa semua adik-adik di rumah masih lebih semangat untuk memuji nama Tuhan. Kalau kita masih semangat untuk memuji nama Tuhan, kita angkat pujian kita di lagu kita Satu Anak Tuhan Pergi ke Sekolah Minggu. Iya, abang undang adik-adik untuk bertepuk tangan ya adik-adik. Anak Tuhan pergi sekolah minggu, satu anak Tuhan cari jiwa pergi sekolah minggu. Tiga anak Tuhan pergi sekolah minggu, 3, 2, 1 anak Tuhan cari jiwa pergi sekolah minggu. 4 anak Tuhan pergi sekolah minggu, 4, 3, 2, 1 anak Tuhan cari jiwa pergi sekolah minggu. 5 anak Tuhan, 5 anak Tuhan pergi sekolah minggu, 5, 4, 3, 2, 1 anak Tuhan cari jiwa pergi sekolah minggu. Sekarang kita akan memasuki firman Tuhan. Sebelum kita memasuki firman Tuhan, mari kita angkat pujian kita, Ajar Aku, oh Tuhanku. Ajar aku, oh Tuhanku.
bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan karena kami tadi sudah selesai memuji nama Tuhan. Kini kami Bapa, anak-anak-Mu akan mendengarkan sebagian isi firman Tuhan. Berkati kami ya Tuhan, dan berkati juga kakak kami yang menyampaikan isi firman. Hanya itu doa kami Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa mengucap syukur. Amin. Shalom, selamat hari Minggu. Sudah siap kita akan mendengarkan firman Tuhan? Ya, diambil Alkitabnya. Kita buka kitab kita dari Matius 2. Matius 2 ayat 1 sampai 10. Matius 2 ayat 1 sampai 10 akan bacakan bagi kita semua. Orang-orang Majus dari timur. Sesudah Yesus dilahirkan di Betlehem di tanah Yudea pada zaman Raja Herodes, datanglah orang-orang Majus dari timur ke Yerusalem dan bertanya-tanya, di manakah dia raja orang Yahudi yang baru dilahirkan itu? Kami telah melihat bintangnya di timur dan kami datang untuk menyembah dia. Ketika Raja Herodes mendengar hal itu, terkejutlah ia beserta seluruh Yerusalem. Maka dikumpulkannyalah semua imam kepala dan ahli Taurat bangsa Yahudi. Lalu dimintanya keterangan dari mereka, di mana Mesias yang akan dilahirkan. Mereka berkata kepadanya, di Betlehem di tanah Yudea, karena demikianlah ada tertulis dalam kitab Nabi, dan engkau Betlehem tanah Yehuda, engkau sekali-kali bukanlah yang terkecil di antara mereka yang memerintah Yehuda, karena daripadamulah akan bangkit seorang pemimpin yang akan mengembalakan umatku Israel. Lalu dengan diam-diam Herodes memanggil orang-orang Majus itu dan dengan teliti bertanya kepada mereka, bila mana bintang itu nampak. Kemudian ia menyuruh mereka ke Betlehem, katanya, pergi dan selidikilah dengan seksama hal-hal mengenai anak itu, dan segera sesudah kamu menemukan dia, kabarkanlah kepadaku supaya aku pun datang menyembah dia. Setelah mendengar kata-kata raja itu, berangkatlah mereka, dan lihatlah bintang yang mereka lihat di timur itu mendahului mereka hingga tiba dan berhenti di atas tempat di mana anak itu berada. Ketika mereka melihat bintang itu, sangat bersukacitalah mereka. Demikian firman Tuhan. Nah, sebelum kakak menjelaskan atau bercerita tentang firman Tuhan kita hari ini, kita saksikan dulu video berikut ini. Sesudah Yesus dilahirkan di Betlehem di tanah Yudea pada zaman Raja Herodes, datanglah orang-orang Majus dari timur ke Yerusalem. Dan bertanya-tanya, di manakah dia, raja orang Yahudi yang baru dilahirkan itu? Kami telah melihat bintangnya di timur, dan kami datang untuk menyembah dia. Ketika Raja Herodes mendengar hal itu, terkejutlah ia beserta seluruh Yerusalem. Maka dikumpulkannya semua imam kepala dan ahli Taurat bangsa Yahudi. Lalu dimintanya keterangan dari mereka, di mana Mesias akan dilahirkan. Mereka berkata kepadanya, di Betlehem, di tanah Yudea. Karena demikianlah ada tertulis dalam kitab Nabi. Dan engkau Betlehem tanah Yehuda, engkau sekali-kali bukanlah yang terkecil di antara mereka yang memerintah Yehuda, karena daripadamulah akan bangkit seorang pemimpin yang akan menggembalakan umatku Israel. Lalu dengan diam-diam Herodes memanggil orang-orang Majus itu, dan dengan teliti bertanya kepada mereka, bila mana bintang itu nampak.
Kemudian ia menyuruh mereka ke Betlehem. Katanya, "Pergi dan selidikilah dengan seksama hal-hal mengenai anak itu. Dan segera sesudah kamu menemukan dia, kabarkanlah kepadaku, supaya aku pun datang menyembah dia." Setelah mendengar kata-kata raja itu, berangkatlah mereka. Ketika mereka melihat bintang itu, sangat bersukacitalah mereka. Dan lihatlah, bintang yang mereka lihat di timur itu mendahului mereka hingga tiba dan berhenti di atas tempat di mana anak itu berada. Maka masuklah mereka ke dalam rumah itu dan melihat anak itu bersama Maria ibunya, lalu sujud menyembah dia. Mereka pun membuka tempat harta bendanya dan mempersembahkan persembahan kepadanya, yaitu emas, kemenyan, dan mur. Dan karena diperingatkan dalam mimpi supaya jangan kembali kepada Herodes, maka pulanglah mereka ke negerinya melalui jalan lain. Nah, sudah tonton kan videonya? Gimana? Mantap kan? Hebat kan? Bagus kan? Nah, adik-adik, hari ini tema kita adalah ahli. Ya, ahli. Siapa yang tahu apa arti ahli? Ya, benar. Arti ahli itu orang yang mahir atau orang yang paham dengan suatu ilmu. Ya, bisa dihubungkan dengan pendidikan. Jadi ahli itu berarti orang yang mahir, orang yang paham atau orang yang pandai di dalam suatu ilmu. Nah, kalau kita lihat tadi dari video yang kita tonton bahwa di sana ada 3 orang Majus. Nah, pada zaman itu orang Majus dikatakan sebagai orang yang ahli perbintangan. Kenapa? Karena orang Majus ini pintar atau dia mahir di dalam memaknai bintang. Jadi ketika bintang itu terlihat, nah orang-orang Majus ini sudah paham apa maksud dari bintang yang muncul. Itu makanya orang Majus tersebut dikatakan sebagai ahli perbintangan. Nah, di dalam firman Tuhan kita hari ini diceritakan bagaimana orang Majus mau menemui raja, ya, raja yang besar hanya dengan dituntun atau dibantu oleh bintang. Ya, kalau sekarang kita pergi ke suatu tempat yang kita tidak tahu, ya, sekarang zaman canggih kita dibantu oleh GPS. Zaman dulu GPS-nya bintang. Ya, GPS orang Majus zaman dulu bintang. Jadi kemana bintang itu bergerak, kesitulah orang Majus itu jalan. Nah, sebenarnya ada beberapa rintangan yang dihadapi orang Majus ketika ingin menemui raja, ya, ketika ingin menemui raja yang besar. Karena orang Majus hanya berpedoman dengan bintang dari timur. Apa-apa saja rintangannya? Yang pertama, fajar pagi. Nah, ketika sudah pagi, fajar muncul, maka otomatis bintang hilang. Kan begitu? Berarti orang Majus harus berhenti. Ya, tidak mungkin mereka terus jalan sementara bintang tidak ada. Jadi dalam kata arti, ketika pagi sampai sore itu orang Majus harus berhenti. Nah, yang kedua rintangannya
orang Majus itu butuh energi. Ya, selama perjalanan di malam hari, paginya dari pagi sampai sore mereka butuh energi, butuh makanan, butuh minuman, ya, untuk memperlengkapi tubuh mereka. Nah, selain mereka butuh energi, mereka juga harus melakukan perawatan terhadap unta-unta. Ya, seperti yang di video tadi, mereka kan naik unta. Nah, unta-untanya itu harus dirawat juga, diberi makan, diberi minum. Kalau untanya sakit harus diobati. Nah, kemudian orang Majus ini juga harus menjaga hadiah. Nah, ya, ketika orang Majus mau bertemu dengan raja yang baru lahir, itu mereka membawa hadiah. Nah, di perjalanan hadiah yang mereka bawa ini harus dijaga, ya, tidak boleh lecet sedikit, ya, tidak boleh pecah, misalnya kalau yang barang pecah belah, tidak boleh tergores. Jadi harus betul-betul dijaga. Nah, rintangan yang paling berat adalah ketika bertemu dengan Herodes. Ya, Herodes itu pura-pura baik sama orang Majus. Ya, pura-pura mendukung orang Majus. Tetapi Herodes punya niat jahat, yaitu Herodes ingin membunuh anak yang baru lahir yang disebut raja oleh orang Majus itu. Nah, kita baca tadi di nats kita bahwa Herodes langsung menemui orang Majus. Herodes bilang, ayo cari-cari raja yang baru lahir itu. Setelah kalian dapat nanti, kasih tahu sama aku ya, karena aku juga ingin menyembah dia. Itulah tipu muslihat si Herodes, ya, tipu muslihat si Herodes supaya niat jahat Herodes itu tercapai, ya kan? Niat jahat Herodes itu tercapai. Apa niat jahatnya? Yaitu Herodes ingin membunuh raja yang baru dilahirkan itu. Nah, banyak rintangan yang dihadapi orang Majus. Mereka surut tidak ya? Tidak. Ya, mereka semangat mereka tidak surut, tapi semangat mereka lebih banyak. Maksudnya semangat mereka lebih berapi-api, karena orang Majus ini ingin membuktikan bahwa penemuan mereka itu adalah benar adanya, kan begitu. Nah, adik-adik kakak, kalau di sekolah kakak yakin pasti kalian punya keahlian masing-masing, kan begitu. Kita manusia sudah diberikan Tuhan keahlian masing-masing. Nah, sekarang tinggal balik sama kita, apakah keahlian yang diberikan Tuhan itu sudah kita asah enggak? Ya, jadi ketika manusia sudah diberikan Tuhan keahlian, maka keahlian yang diberikan Tuhan itu harus diasah dari dini, dari anak-anak. Contoh misalnya, ketika di sekolah, ya, misalnya kita suka pelajaran katakanlah olahraga, ya kan? Kita suka pelajaran olahraga. Nah, pelajaran olahraga yang bagaimana kita suka? Misal kita suka pelajaran olahraga basket misalnya. Nah, supaya kita ahli di dalam basket itu tadi, maka yang harus kita lakukan yang pertama adalah kita harus tekun ngapain? Tekun berlatih, tekun untuk belajar bagaimana supaya basket itu bisa masuk ke ring, kan begitu. Tekun berlatih bagaimana mendribble basket. Nah, kalau tidak kita pelajari, tidak mungkin kita ahli di dalam basket itu tadi. Nah, contoh yang kedua,
mungkin ini 1:100. Ketika ada anak-anak sekolah yang ahli di dalam pelajaran matematika, apa yang dilakukannya? Yang pertama, dia harus sering berlatih. Berlatih apa? Berlatih memasukkan rumus-rumus, sering mengerjakan soal-soal. Nah, sehingga keahlian kita itu bisa kita pergunakan. Tidak hanya di dalam pelajaran saja, tapi keahlian kita itu juga kita gunakan di dalam memuliakan nama Tuhan. Sama seperti orang Majus tadi yang disebut sebagai ahli perbintangan, mereka gunakan keahlian mereka untuk menemukan raja yang besar, ya. Raja yang besar itu maksudnya adalah Yesus, kan begitu? Raja yang besar itu adalah Yesus. Nah, jadi keahlian kita ini yang sudah diberikan Tuhan, mari kita asah supaya kita bisa mempertanggungjawabkannya di dalam hidup kita, ya. Dan kita juga bisa mempergunakan keahlian ini untuk memuliakan nama Tuhan. Demikian firman Tuhan, mari kita bersatu di dalam doa. Kita berdoa. Bapak Surgawi, terima kasih Tuhan buat firman yang boleh kami dengarkan pada pagi hari ini. Mari Tuhan ajari kami supaya keahlian yang telah Tuhan berikan kepada kami boleh kami asah, boleh kami gunakan di dalam hidup kami untuk kemuliaan nama Tuhan. Bapa, firman-Mu ini tidak hanya kami dengarkan saja, tapi boleh kami pakaikan di dalam hidup kami sehari-hari. Terima kasih Tuhan. Ini doa kami Bapa, karena kami datang melalui Putra-Mu Yesus Kristus Tuhan kami. Ya, kini kita akan mengumpulkan persembahan kita. Siapkan persembahannya. Berapa yang dikasih orang tua, segitu juga yang kita kasih ke gereja. Sebelum kita mengumpulkan persembahan kita angkat pujian kita. Pasu-pasu bas Tuhan nari. Semangat ya adik-adik dalam memujinya. Pasu-pasu bas Tuhan nari, gejapkan kami tetap wari. Pasu-pasu bas Tuhan nari, gejapkan kami tetap wari. Pasu-pasu bas Tuhan nari, jadi pergegesan di kami, guna dalani wadi-wadi, segera nabas Tuhan nari. Pasu-pasu dage oh Tuhan, persembahan kami anakmu, lakukan pernah menunggu, persembahan singgo berburu, ajari dunia kami gelami, tetaplah sumberman Tuhan. Iya, kita akan mau berdoa persembahan ya adik-adik. Siapkan hati kita, mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan karena kami sudah barusan saja mengumpulkan persembahan kami Bapa. Kiranya persembahan kami ini akan berguna bagi gereja-Mu saja Tuhan. Hanya ini doa kami Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa mengucap syukur. Amin. Adik-adik, kita akan mau menutup kebaktian kita. Walaupun kita menutup kebaktian kita harus lebih semangat. Oke adik-adik? Iya. Kita akan masih mengangkat pujian kita di lagu kita, Oh Tuhanku, kap-kap permakanku. Semangat ya adik-adik. Sambil bertepuk tangan dan abang undang adik-adik bangkit berdiri. Hemakalah
senang-senang, senang duga luku, permakan kusinja yang telur. Makanku sinja yang telurku, malam hatiku senang tubuh. Terpuji termulia nama-Mu Tuhan di setiap hidup kami. Bapa, kami bersyukur jikalau hari ini kami boleh ikut beribadah walaupun di rumah kami masing-masing. Tuhan, Engkau tahu kerinduan kami Bapa. Engkau tahu permintaan kami Tuhan. Mari Bapa, Engkau yang tetap membimbing kami sehingga kami boleh melewati situasi sekarang ini. Bapa Surgawi, kami tak henti-hentinya berdoa Tuhan buat virus corona yang masih tersebar luas di negara kami maupun di dunia ini. Tuhan, kami yakin percaya jikalau pada suatu saat nanti, pada suatu hari nanti, virus ini akan lenyap di muka bumi ini Bapa. Sehingga kami, anak-anak-Mu boleh melakukan kegiatan kami seperti sedia kala. Kami juga boleh kembali beribadah dan bertemu dengan teman-teman kami satu dengan yang lainnya. Mari Tuhan Kau yang campur tangan supaya tim medis boleh menciptakan satu vaksin dan kami juga boleh terbebas dari virus corona ini. Bapa Surgawi, kami berdoa Tuhan buat anak KKR kami dimanapun mereka berada. Tuhan yang berikan kesehatan, Tuhan yang berikan mereka kesabaran di dalam mereka belajar dari rumah. Biar Tuhan adik-adik kami KKR ini boleh menjalankan kehidupannya seturut dengan kehendak Tuhan saja. Bapa Surgawi, kami juga berdoa Tuhan buat orang tua adik-adik KKR kami. Biar Tuhan yang tak memberikan orang tua kami ini kesehatan. Jikalau ada orang tua kami yang dalam sakit penyakit, Tuhan yang berkati obat yang mereka makan Bapa. Sehingga pada hari-hari ke depannya orang tua kami yang sakit boleh sembuh di dalam belas kasih Tuhan saja. Bapak, kami juga berdoa Tuhan buat pendidikan adik-adik KKR kami, biar Tuhan yang tetap mengajari mereka sehingga mereka boleh menerima ilmu walaupun mereka belajar dari rumah. Terima kasih Bapak. Ini doa kami Tuhan, karena kami datang melalui Putra-Mu Yesus Kristus yang sudah mengajari kita berdoa, kita ucapkan bersama-sama. Bapa kami yang di surga, kuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan
dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapa, terima kasih.